Babak 979. Tuan Angin Berongga, 1. Wang Lin mengenal orang ini. Itu adalah kultivator dengan segunung tubuh daging yang berbicara kasar dan sangat tidak sopan kepada Wang Lin. Menghadapi 7 sinar yang dibentuk oleh 7 pria berbaju hitam dan raungan, Wang Lin mencibir. Mari kita gunakan kamu untuk melihat apakah kultivasiku saat ini dapat mengalahkan kultivator pembersih nirwana tahap awal. Kepala besar menjilat bibirnya dan rasa haus darah memenuhi matanya. Sudah lama sekali sejak dia tidak membunuh siapapun. Ketika dia melihat 7 pria berbaju hitam, niat membunuh tidak bisa tidak muncul di dalam hatinya. Kepala besar dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah saya membunuh mereka?" "Maumu." Suara Wang Lin tenang, tapi itu menyebabkan kepala besar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah keluar. Dia terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Ekspresi lelaki tua itu suram saat dia menatap Lei Ji, yang semakin dekat. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati menatap Lei Ji, dan keserakahan muncul di hatinya. Gunung klan iblis raksasa memang merupakan hal yang bagus. Bagi Wang Lin, bertemu lelaki tua ini adalah kemalangannya. Penjaga berkepala besar itu adalah seorang kultivator Nirvana Skrier, dan boneka itu juga memiliki kekuatan. Meskipun Wang Lin ini dapat melawan Ling Tianhou, itu hanya karena kekuatan harta karunnya. Siapa yang tidak punya harta karun? Big Head mengambil satu langkah dan tiba di hadapan 7 pria berbaju hitam. Dia tersenyum ketika tangan kanannya meraih salah satu dari mereka. Ketujuh pria ini semuanya berada di atas tahap ascendan, tepatnya ilusoriin. Saat kepala besar mengulurkan tangan, ketujuh orang itu bergerak sangat cepat dan membentuk formasi untuk mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam satu orang. Pria yang memimpin mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan menunjuk ke arah kepala besar. Orang terakhir dari ketujuh orang itu segera menjadi putus asa dan lemah. Kemudian orang keenam dari belakang juga sama, dan ini berlanjut ketika seluruh kekuatan mereka memasuki orang pertama di depan. Akhirnya, semua kekuatan keluar dari segel yang dibuat oleh orang pertama. Seekor harimau hitam muncul dan menyerang Big Head sambil mengaum. Kepala besar tertawa sambil tanpa ampun meremas tangannya tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua di perahu itu berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya hitam melesat dengan kecepatan sangat cepat menuju kepala besar. Wang Lin sedang duduk di punggung Lei Ji dan matanya berbinar. Dengan satu langkah, dia meninggalkan Lei Ji dan muncul di samping kepala besar. Wang Lin bahkan tidak melihat cahaya hitam dan dengan santai melambaikan tangannya. Terjadi ledakan keras dan cahaya hitam runtuh. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Apakah kamu berani melawanku?" Orang tua itu mengerutkan kening dan mencibir. "Junior, sepertinya kamu berpikir kamu bisa menantangku karena pertarunganmu dengan Ling Tianhou." Tubuhnya keluar dari perahu dan tangan kanannya membentuk segel. Dengan ujung jarinya, ilusi raksasa muncul di belakangnya. Ilusi ini adalah sebuah tablet batu, dan memancarkan cahaya keemasan yang menerangi area tersebut. Penghancuran jiwa tablet surgawi. Lelaki tua itu berteriak ketika ilusi itu terbang keluar. Tangan kanannya membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, tablet batu itu tanpa ampun akan menghantam Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan sebelum mengambil langkah maju.
Pukulan ini berisi budidaya Nirvana Skrier tahap tengah dan kekuatan dewa kunonya. Budidaya Nirvana Skrier tahap pertengahan memungkinkannya mencapai kekuatan puncaknya, seperti apa yang dia tunjukkan dalam kehampaan, tanpa berubah menjadi dewa kuno setinggi 1000 kaki. Jika dia mengambil wujud dewa kuno, Wang Lin percaya diri dalam melawan pembudidaya Nirvana Cleanser tingkat menengah. Pukulannya menciptakan ledakan sonik yang bergema di angkasa dan membuka sejumlah besar celah spasial. Ini bahkan bukan kekuatan sebenarnya di balik pukulan itu. Ketika Wang Lin melayangkan pukulannya, ilusi tinju dewa kuno setinggi 1000 kaki muncul. Seolah-olah pukulan ini dilempar oleh Wang Lin dan dewa kuno ilusi. Adegan ini sangat mengejutkan orang tua itu. Ketika lengan dewa kuno muncul, aura buas datang bersamanya. Aura ini dipenuhi dengan kesombongan yang menentang surga dan sifat tirani yang akan menghancurkan dunia. Semua kekuatan yang menghalanginya harus hancur. Harus hancur. Sebelumnya, Wang Lin tidak bisa dengan mudah membentuk bayangan lengan dewa kuno hanya dengan satu pukulan. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat sebuah lengan muncul, tapi meski begitu, lengannya akan jauh lebih transparan. Namun, saat ini dia bisa dengan santai melontarkan pukulan semacam ini. Dengan satu pukulan, tablet batu itu bahkan tidak mendekati Wang Lin, itu hanya bertabrakan dengan pukulannya. Tablet batu itu tiba-tiba menjadi rapuh dan roboh saat bersentuhan. Itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terlempar kembali. Orang tua itu terkejut dan ekspresinya menjadi muram. Namun, tepat pada saat ini, pukulan yang dilontarkan Wang Lin mendekat. Semburan dentuman sonik terdengar. Orang tua itu mendengus dingin saat dia menggerakkan tangannya dan 9 rune muncul. Mereka menumpuk dan menembak ke arah tinju Wang Lin. Saat mereka mendekati tangan Wang Lin, mata lelaki tua itu menjadi dingin dan dia berteriak, meledak. Boom, boom, boom. Ledakan dahsyat itu sangat menggemparkan dan gelombang kejutnya menyebar dengan sangat cepat. Perahu hitam itu segera didorong mundur, bahkan Lei Ji pun harus mundur. Adapun para penggarap yang dipimpin oleh orang tua itu, mereka juga mundur. Hanya kepala besar yang menyeringai saat dia menyerang 7 orang berbaju hitam, sementara Wang Lin dan lelaki tua itu bertarung. Mayat-mayat roboh dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa tetes mendarat di dekat mulutnya, dan kepala besar menjilatnya dengan lidahnya. Ketika 9 rune meledak, ekspresi lelaki tua itu tidak hanya tidak cerah, dia menjadi lebih terkejut. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Setelah 9 rune runtuh, Wang Lin keluar tanpa cedera. Dampaknya barusan dilenyapkan olehnya hanya dengan satu pukulan. Sepertinya aku benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh para penggarap pembersih nirwana tahap awal. Wang Lin perlahan berjalan menuju pria tua itu. Wajah lelaki tua itu pucat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Saat itu, ketika dia melihat pertarungan Wang Lin dan Ling Tianhou, dia mengira itu karena Wang Lin mengandalkan harta dan Ling Tianhou menahannya. Namun, sekarang dia merasakan aura kuat dari tubuh Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata lelaki tua itu. Dia selalu menjadi orang yang kejam, dan dia sudah memiliki niat membunuh sejak dia melihat Wang Lin. Niat membunuh ini berasal dari keserakahan di dalam hatinya. Bukan saja dia serakah terhadap tunggangan klan iblis raksasa, dia bahkan lebih rakus lagi terhadap kunci gua surgawi itu.
Jika aku membunuhnya, aku bisa mendapatkan kunci gua celestial. Itu akan sangat menguntungkanku selama perjalanan ke negeri roh iblis. Lelaki tua itu menjilat bibirnya lalu tangannya menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, tubuhnya akan bergetar. Saat tangannya melanjutkan, tubuhnya bergetar dan dia mundur sambil menunjukkan ekspresi ganas. Orang tua itu tanpa ampun mendorong tangannya ke depan sambil berteriak, "Wang Lin, jika kamu pintar, serahkan kunci gua dan tunggangan klan iblis raksasa itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, tetaplah di sini." Tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Tubuh lelaki tua yang semula gemuk itu menjadi semakin kurus. Aura mengerikan mulai berkumpul saat tubuhnya menipis. Lalu seberkas cahaya terang muncul dari sela alisnya. Kumpulkan debu yang berserakan. Tubuh lelaki tua itu terus mengecil hingga hanya tinggal kulit dan tulang. Dia sekarang tampak seperti tengkorak. Cahaya di antara alisnya bersinar terang dan melesat ke arah Wang Lin. Saat cahaya kuat ini menyebar, mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun dia tidak tahu cahaya apa itu, dia merasakan sedikit bahaya darinya. Monster-monster tua pembersih nirwana ini tidak bisa diremehkan. Meskipun orang ini baru berada pada tahap awal pembersih nirwana, pertarungan ini akan sulit jika aku tidak memiliki tubuh dewa kunoku. Khususnya, mantra yang mengumpulkan esensi dagingnya untuk membentuk sinar cahaya yang kuat sungguh luar biasa. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan suara gemuruh muncul. Energi asal dunia berkumpul dengan gila-gilaan dan retakan spasial muncul. Ada kilatan merah saat tombak pembunuh dewa muncul di tangan Wang Lin. Kamu memenuhi syarat untukku menggunakan ini. Wang Lin meraih tombak pembunuh dewa ilusi dan melemparkannya. Tombak itu berubah menjadi sinar merah menuju cahaya terang yang datang ke arah Wang Lin. Saat tombak pembunuh dewa terbang, aura buas itu mencapai puncaknya. Saat tombak itu terbang, aura kuatnya menyapu seluruh dunia. Terjadi ledakan yang menggemparkan ketika tombak pembunuh dewa dan cahaya terang bertabrakan. Ledakan keras bergema dan cahaya terang melemah. Hanya butuh beberapa saat hingga cahaya terang itu runtuh. Tombak pembunuh dewa menyerang orang tua itu. Orang tua itu terkejut dengan situasi ini dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia ingin mundur, tapi dia jauh lebih lambat dari tombak pembunuh dewa, dan tombak itu akan menembusnya. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan sebuah perisai hijau kecil muncul di tangannya. Dia menggerakkan perisai di depannya dan perisai itu bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa. Perisai kecil itu bergetar dan dia didorong mundur, tetapi tidak ada retakan yang muncul pada perisai itu. Orang tua itu batuk seteguk darah dan menggunakan pelarian darah untuk berlari dengan perisai kecil. Kecepatan seorang kultivator pembersih nirwana yang menggunakan pelarian darah tidak dapat dibayangkan. Babak 980. Tuan Angin Berongga, 2. Saat lelaki tua itu mengeluarkan perisainya, mata Wang Lin bersinar terang. Dia bisa merasakan aura dewa kuno yang samar datang dari perisai kecil. Harta karun dewa kuno. Melihat lelaki tua itu melarikan diri, tombak pembunuh dewa terus menyerang sebelum berubah menjadi lebih transparan dan akhirnya menghilang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan spatial bending dalam pengaruh planet Tianyun. Dia tiba-tiba menyatu dengan dunia dan menghilang.
Hati lelaki tua itu bergetar saat melihat pemandangan ini. Kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan lebih banyak darah untuk menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Keringat keluar dari dahinya dan dia berteriak di dalam hatinya, pembengkokan spasial. Wang Lin ini tahu pembengkokan spasial. Pembengkokan spasial bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang. Mengetahui pembengkokan spasial berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi tak terkalahkan di antara para kultivator dengan tingkat kultivasi yang setara. Tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari saya dan dia mengetahui pembengkokan spasial. Pertarungan ini, wajah lelaki tua itu pucat dan ketakutan memenuhi matanya. Saat dia mundur, riak muncul di sampingnya dan Wang Lin keluar. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Dia terlalu dekat dengan lelaki tua itu. Saat dia mengangkat tinjunya, dia berada kurang dari 7 inci darinya. Dari kejauhan, sepertinya lelaki tua itu sedang mengepalkan tinju. Aura dewa kuno dari tinju membentuk badai dan hendak melahap lelaki tua itu. Pupil mata lelaki tua itu menyusut dan dia dengan cepat berteriak. "Rekan penggarap, kasihanilah. Tolong, dengarkan kata-kataku. Sekali saja." Wajah lelaki tua itu pucat dan jantungnya berdebar kencang. Sudah lama sekali dia tidak menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia mengabaikan martabatnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika tinjunya hanya berjarak 1 inci dari hidung lelaki tua itu. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat saat dia melihat tinju di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dalam pukulan itu. Jika pukulan ini mendarat padanya, tubuhnya pasti akan roboh. Setelah tubuhnya hancur, kecil kemungkinan jiwa aslinya bisa melarikan diri. Karena rekan penggarap pergi ke gua surgawi di tanah roh iblis dan pasti membutuhkan bantuan, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu mengimbangi masalah hari ini. Mata Wang Lin dingin, dan mustahil untuk melihat ke dalam dirinya. Di hadapan pandangan Wang Lin, lelaki tua itu mengeluh di dalam hatinya dan berkata, "Selain itu, saya akan memberikan perisai ajaib ini kepada rekan penggarap. Ini adalah harta perlindungan paling kuat yang saya miliki. Jika rekan penggarap memilikinya, itu akan sangat membantu Anda di gua surgawi." Saat lelaki tua itu berbicara, dia menghapus jejaknya di perisai dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan menarik tinjunya. Dia mengambil perisai itu dan menyimpannya setelah melihatnya dengan cermat. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin menarik tinjunya, dia menghela nafas lega sebelum melihat ke arah Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Dengan lambaian tangannya, sebuah batasan muncul. Itu adalah jejak budak yang sama dengan yang digunakan pada kepala besar, dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu tidak berani melawan dan membiarkan Wang Lin memasang segelnya. Segel itu berkedip beberapa kali di antara alis lelaki tua itu sebelum menghilang. "Jaga urus Anmu dan ikuti aku." Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di punggung Lei Ji. Lalu dia duduk. Ketujuh pria berbaju hitam telah dibunuh oleh Big Head. Menjilati bibirnya, kepala besar kembali ke sisi Wang Lin. Orang tua itu menghela nafas dan kemudian kembali ke perahu dalam sekejap.
Dia memanggil semua muridnya, dan setelah memberi beberapa perintah, dia membiarkan mereka pergi dengan perahu. Dia tiba di punggung Lei Ji sebelum Wang Lin dan tersenyum masam. Mengikuti perintah rekan penggarap, saya telah menangani semua masalah sepele. Nama asli saya adalah Chen Feng dan nama panggilan saya adalah Master Halloween. Hari ini saya kalah dari rekan penggarap dan tidak menyesal. Aku, Chen Feng, akan menepati janjiku untuk membantumu di negeri roh iblis. Namun, saya berharap setelah kita kembali, rekan penggarap akan melepaskan segelnya dan tidak akan ada dendam di antara kita. Wang Lin dengan tenang menatap Chen Feng dan perlahan berkata, segelku tidak kuat. Jika Anda ingin melepaskannya, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah memeriksa segelnya, jadi dia tahu itu adalah sesuatu yang hanya bisa menyegel para penggarap Nirvana Skrier. Jika dia mau, tidak butuh waktu lama baginya untuk memecahkannya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko, dan dia semakin takut pada Wang Lin karena hal ini. Dalam pandangannya, ini adalah jebakan. Jika dia benar-benar mempercayai Wang Lin dan mencoba menghancurkannya, itu mungkin akan memicu reaksi berantai dan mengaktifkan sesuatu yang lebih kuat. Pada saat itu, konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Wang Lin tidak akan berani ceroboh jika bukan itu masalahnya. Rencana orang ini sangat dalam, jadi aku tidak bisa meremehkannya. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan segel pembersih nirvana? Meski itu membuatku menyerah untuk sementara waktu, aku akan terus memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun, dia membuat segelnya terlihat seperti bisa pecah dengan satu sentuhan, namun kenyataannya, ada jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Beraninya aku menyentuh segel seperti itu. Orang tua itu tersenyum pahit. Inilah tujuan sebenarnya Wang Lin. Lagi pula, tingkat kultivasi aslinya hanya berada di puncak Nirvana Skrier tahap pertengahan. Jadi bagaimana dia bisa menyegel seorang kultivator pembersih nirvana? Dia hanya bisa mengandalkan skema. Skema ini membentuk segel yang tidak terlihat, dan jika digunakan dengan benar, itu lebih kuat dari segel manapun di dunia. Wang Lin dengan tenang berkata, jika kamu mendengarkan perintahku, aku akan mengembalikan kebebasanmu ketika kita meninggalkan tanah roh iblis. Chen Feng mengangguk dan tidak lagi membuang kata-kata sebelum duduk. Pada saat ini, tubuhnya sangat kurus, tetapi setelah berkultivasi beberapa saat, dia perlahan membengkak lagi. Metode kultivasi yang dia miliki sangat aneh. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu bahwa Chen Feng sedang berkultivasi untuk menunjukkan niatnya. Chen Feng menyiratkan bahwa dia akan mempersiapkan dirinya untuk tanah roh iblis dan akan bekerja demi kebebasannya. Dengan bantuan orang ini, peluangku di negeri roh iblis telah meningkat sedikit. Sayangnya, aku masih belum memiliki cukup banyak orang. Wang Lin menghela nafas saat Lei Ji menerobos bintang-bintang. Sepanjang perjalanan, mereka tetap diam. Segera, sebuah planet biru muncul di hadapan mereka. Planet ini sangat indah dan memancarkan aura energi spiritual yang kaya. Ini adalah planet roh air, dan milik tiga bersaudara Chen. Konon planet ini dinamai menurut nama Junior Master Yi Chen, kata Chen Feng sambil membuka matanya. Ada sedikit niat jahat di matanya. Dia sangat tersentuh oleh wanita bertubuh roh air itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada orang di belakang ketiga saudara laki-laki Chen, dia pasti sudah mengambilnya dan menjadikannya tungku budidaya.
3 Saudara laki-laki Chen. Wang Lin melihat ke planet biru, tapi setelah merenung sedikit, dia memutuskan untuk pergi. Meskipun planet ini sangat cocok untuk budidaya pintu tertutupnya, tidak nyaman baginya untuk mencuri planet ini, karena dia mengenal saudara-saudaranya. Saat dia hendak pergi, 3 sinar cahaya terbang keluar dari planet biru. Ketiga sinar cahaya ini seperti 3 naga yang mengaum saat mereka menyerang. Rekan-rekan kultivator, mengapa kalian berkeliaran di depan planet kita? Tuan Yi Chen meraung. Setelah Tuan Yi Chen selesai berbicara, dia segera menyadari sesuatu. Raungan itu tiba-tiba berhenti dan 3 orang keluar dari sinar cahaya. Itu adalah 3 bersaudara Chen. Mereka bertiga baru saja kembali. Karena kejadian tersebut, lelang mata hantu dihentikan bahkan sebelum dimulai, jadi mereka bertiga pergi. Saat mereka berkultivasi di planet budidaya mereka sendiri, dia merasakan aura dari 2 pembudidaya langkah kedua di luar planet mereka, sehingga mereka bertiga terbang tanpa ragu-ragu. Ketika mereka melihat tubuh raksasa Lei Ji, meskipun ekspresi mereka tetap netral, mereka terkejut di dalam. Agar seseorang di aliansi memiliki tunggangan klan iblis raksasa, mereka pada dasarnya haruslah monster tua seperti Ling Tianhou dan Sang Maha Melihat. Lalu mereka bertiga melihat orang-orang di punggung Lei Ji. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka terkejut. Tuan Yi Chen melihat pertarungan antara Wang Lin dan Yang Maha Melihat, dan dia yakin Wang Lin sudah mati. Sekarang dia melihat Wang Lin lagi, dia merasa hormat padanya setelah keterkejutan awal. Untuk bisa membuat Ling Tianhou dan All Seer bertarung karena dia, Master Demon ini tidaklah sederhana. Namun, hari ini mereka ditakdirkan untuk kebingungan, karena mereka melihat Chen Feng. Nama Chen Feng terkenal di planet Tianyun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur darah saat itu, dia masih dianggap sebagai monster tua yang terkenal. Orang ini dikenal menjalani kehidupan yang penuh nafsu, dan dia bahkan punya ide tentang Ling Er. Meskipun kemudian dia menyerah, dia tetap membuat Chen bersaudara khawatir untuk waktu yang lama. Meskipun Chen Feng menjadi jauh lebih kurus, mereka bertiga masih mengenalinya. Selain keterkejutannya, mereka tidak yakin apakah situasi saat ini baik atau buruk. Untuk sesaat, ketiganya hanya bisa merenung dalam diam. Chen Feng tersenyum nakal dan berkata, "Chen bersaudara, bagaimana kalau kamu memberikan planet roh air kepada orang tua ini?" Ekspresi Chen bersaudara berubah dan mereka hendak berbicara ketika Wang Lin dengan tenang berkata, "Berisik." Pikiran Chen Feng bergetar. Meskipun suara Wang Lin tenang, dia bisa merasakan ketidakpuasan di dalamnya. Dia tidak akan berani menyinggung Wang Lin saat ini. Dia segera tersenyum dan tidak lagi berani berbicara. Adegan ini mengejutkan ketiga saudara Chen sekali lagi. "Rekan kultivator Master Yi Chen, kami baru saja berpisah, dan saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini. Aku tidak tahu planet ini milikmu. Saya akan pergi dan mencari planet lain untuk melakukan budidaya pintu tertutup." Wang Lin menggenggam tangannya pada ketiga bersaudara Chen. Tuan Yi Chen dengan cepat menggenggam tangannya, tetapi hatinya terguncang. Dia tidak menyangka Chen Feng akan mengungkapkan tanda-tanda ketakutan hanya dengan satu kata dari Wang Lin. Tuan Yi Chen mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Wang, saya tidak tahu bahwa Anda dan guru senior Halloween adalah." "Dia adalah pelayan saya." Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi.
Dia mengangguk pada Tuan Yi Chen dan hendak pergi. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya tidak berbeda dengan puluhan ribu sambaran petir yang meledak di telinga Chen bersaudara pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga tersentak dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Tuan Yi Chen dengan cepat berkata tanpa ragu-ragu, "Saudara Wang Lin, jangan terburu-buru pergi. Roh air planet sangat besar. Jika saudara Wang tidak keberatan, Anda dapat berkultivasi di sini." Orang ini memiliki anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangannya, adalah seorang kultivator pembersih nirwana, dan menjadikan Master Halloween yang terkenal sebagai pelayannya. Ada juga kultivator aneh berkepala besar yang berada di tahap Nirvana Skrier, dan bonekanya jelas tidak lemah. Aku harus berteman dengan orang seperti ini. Bab 981, apakah Anda masih ingat Ling Er? Wang Lin ragu-ragu sejenak dan kemudian melihat planet di belakang Chen bersaudara. Energi spiritual darinya sangat kuat, dan dia dapat mengetahui betapa indahnya planet ini hanya dengan sekali pandang. Guru Yi Chen melihat keraguan-raguan Wang Lin, dan dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, selain planet roh air kita, tidak ada planet dalam jarak ratusan ribu kilometer yang sebaik ini. Selain itu, planet ini sangat besar, jadi kami tidak akan mengganggu budidaya saudara Wang." Tuan Yixing dan Tuan Yilong juga memahami pikiran Tuan Yi Chen dan dengan cepat membujuk Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangannya. "Karena ini masalahnya, maka aku akan mengganggu kalian bertiga." Tuan Yi Chen tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Memiliki saudara Wang Lin di planet kita adalah suatu kehormatan bagi kami." Cara ini, saat Guru Yi Chen berbicara, dia mundur beberapa langkah dan memberi isyarat agar tubuh besar Lei Ji menuju ke planet roh air. Saat mereka bergerak maju, tubuh Lei Ji menjadi semakin kecil hingga dia menjadi orang besar yang mengikuti di belakang Wang Lin dan kepala besar. Adapun Master Halloween, dia tidak lagi berani berbicara keluar jalur dan mengikuti Wang Lin. Sepanjang jalan, Chen bersaudara berbicara dengan Wang Lin, tetapi kebanyakan tentang hal-hal yang tidak relevan. Chen bersaudara tidak menanyakan apapun tentang apa yang terjadi di luar kota mata hantu. Mereka semua adalah kultivator yang kuat, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di dekat planet roh air, dan mereka memasuki atmosfer. Angin kencang di atmosfer bertiup ke arah mereka, tapi itu benar-benar tidak dapat menggoyahkan satupun dari mereka. Memasuki atmosfer sungguh tidak berarti bagi mereka. Segera, semua orang melewati atmosfer. Wang Lin turun ke planet roh air sambil diperlakukan seperti bintang oleh Chen bersaudara. Saat mereka keluar dari atmosfer, mereka merasakan energi spiritual yang padat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kekaguman memenuhi matanya. Ketiga saudara Chen diam-diam merasa bangga saat melihat ini. Ini adalah planet budidaya terbaik dalam jarak puluhan ribu kilometer. Jika bukan karena tuan mereka, tidak mungkin mereka bertiga menduduki planet ini. Wang Lin tertawa. "Planet ini bagus." Master Yi Chen tertawa dan berkata, "Jika saudara Wang suka di sini, Anda bisa tinggal di sini dalam jangka panjang. Orang tua ini menyambutmu." Saat mereka berbicara, beberapa burung bangau terbang melintasi awan, gerakan mereka sangat indah. Di salah satu derek duduk seorang gadis berbaju biru. Dia sangat cantik dan semburan tawarnya terdengar bahkan sebelum burung bangau mendekat. "Kakak senior, kamu bilang kamu menemukan mata air bawah tanah."
Di mana itu? Seorang wanita berbaju ungu duduk di atas derek di belakang gadis berbaju biru. Wajahnya dingin, tapi dia memiliki kecantikan yang menakjubkan dan kulit seperti batu giok. Matanya berkilau dan fitur wajahnya yang indah akan menarik perhatian siapapun yang memandangnya. Jika seseorang menghilangkan rasa dingin dari wanita ini, hanya ada satu cara untuk menggambarkannya. Menghangatkan hati dan memanjakan mata. Sikap dinginnya menjadi lembut saat menghadapi gadis di hadapannya. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, "Adik, jangan khawatir, kita tidak jauh." Saat itu, dia melihat tiga saudara laki-laki Chen dan Wang Lin. Matanya yang indah menyapu mereka sebelum dia berdiri dan dengan hormat berkata, "Murid Zhao Sue memberi salam kepada guru dan sesama paman guru." Kakak kedua dari Chen bersaudara, Tuan Yilong, tersenyum dan memandang Wang Lin. "Saudara Wang, ini muridku, Zhao Sue." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik ke arah wanita berbaju ungu dan berkata, "Zhao Sue, mengapa kamu belum memuji senior Wang?" Mata indah wanita berbaju ungu tertuju pada Wang Lin, lalu dia dengan berkata, "Salam, senior." Gadis di derek itu sudah melihat Wang Lin dan yang lainnya. Saat ini, matanya yang besar berkedip dan dia tersenyum. Apakah senior Wang masih mengingat Ling Er? Suaranya sangat feminin dan mengandung pesona alami seorang gadis dengan akar roh air. Suaranya membuat Wang Lin tersenyum dan dia mengangguk. "Tentu saja aku ingat. Bukankah aku menghadiahkan topi jerami dan loncengku padamu?" Gadis itu tersenyum dan hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya memerah dan tatapannya beralih ke wanita berbaju ungu. Kejutan memenuhi mata wanita berbaju ungu itu. Dia sangat mengenal adik perempuannya ini. Setelah gadis itu kembali beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa berhenti membicarakan apa yang terjadi. Ada seorang senior bernama Wang yang dia sebutkan sepanjang waktu, dan setiap kali dia membicarakannya, dia akan menjadi sangat bersemangat. Dia sangat menyukai sepasang lonceng itu, dia selalu memakainya di pergelangan tangannya dan memainkannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia paling banyak membicarakan tentang Wang senior ini. Bahkan Zhao Sue pun menjadi penasaran. Pada saat ini, Zhao Sue melirik Wang Lin beberapa kali tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Tuan Yichen tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini. Saat dia melihat Wang Lin, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tersenyum. "Ling Er, senior Wang akan tinggal sebentar. Jangan ganggu dia." Dengan itu, dia membawa Wang Lin pergi. Wang Lin mengangguk pada Ling Er dan maju selangkah. Big Head dan Ta San mengikuti di belakangnya. Master Halloween memandang kedua wanita itu dan menghela nafas sebelum dia mengikutinya. Ling Er menjulurkan lidahnya, dan rona merah di wajahnya belum hilang. Dia mulai mengobrol gembira dengan Zhao Sue sekali lagi, dan burung bangau terbang ke kejauhan. Tuan Yichen menata sebuah istana yang sangat elegan di bagian timur planet ini. Tempat ini kuno dan memiliki aura surgawi. Dengan istana yang terletak di dalam pegunungan, tempat ini tampak seperti alam surgawi jika dilihat dari jauh. Tempat ini juga merupakan tempat di planet dengan energi spiritual terpadat. Setelah meninggalkan Wang Lin di sini, ketiga saudara Chen pergi dan setuju untuk datang berkunjung besok. Setelah mengirim ketiga saudara laki-laki Chen, Wang Lin melihat istana di pegunungan di depannya. Hampir setiap puncak gunung memiliki istana.
Jika dijumlahkan, tidak kurang dari 10 istana di sini, itu sangat megah. Ada banyak pohon yang menjulang tinggi di dalam pegunungan. Tempat ini sangat menenangkan hati. Saya perlu berkultivasi dengan pintu tertutup selama beberapa hari. Tasan akan menjagaku, dan semua orang bisa memilih tempat tinggalnya sendiri. Namun, kamu tidak boleh pergi lebih dari 50 kilometer dariku. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meninggalkan satu perintah dan menyerbu menuju istana. Tasan melangkah keluar dan mengikuti Wang Lin. Kepala besar ragu-ragu sejenak sebelum memilih istana bersama Lei Ji. Istana ini sangat dekat dengan Wang Lin, jadi jika Wang Lin memanggil mereka, mereka bisa segera tiba. Adapun Master Halloween, dia menghela nafas dan memilih tempat yang agak jauh. Dia secara tidak sadar tidak mau terlalu dekat dengan Wang Lin, tapi dia ingat batas 50 km Wang Lin. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di kediaman yang dipilihnya. Setelah melihatnya, dia menunjukkan ekspresi kekaguman. Hampir setiap istana di sini berbeda-beda, tetapi semuanya megah. Setelah memasuki istana, Tasan duduk di luar. Dia tetap tidak bergerak dan menjaga Wang Lin. Istana itu sangat mewah dan penuh dengan dekorasi. Ada pola besar di lantai, tapi tidak mengeluarkan fluktuasi, jadi itu bukanlah formasi, hanya hiasan. Ada tungku seukuran 3 orang di tengahnya. Ada dupa setebal lengan yang terbakar di dalamnya, dan asapnya melayang dan tersebar di dalam istana. Ada juga tikar batu giok ungu. Itu jelas merupakan tempat untuk bercocok tanam. Selain itu, terdapat mural-mural Ye Ang saling terhubung yang diukir pada dinding sekitarnya. Mural tersebut menggambarkan gambar banyak makhluk surgawi yang dikelilingi awan menyambut Anda. Setelah melihat-lihat, Wang Lin sangat puas dengan tempat ini. Tempat ini sangat besar dan cocok untuk memurnikan harta karun. Itu juga tenang, jadi bagus untuk budidaya jarak dekat. Perasaan ilahinya menyebar dan dengan cermat memeriksa area tersebut. Lalu Wang Lin duduk di atas tikar batu giok ungu dan perlahan menutup matanya. Energi asalnya memenuhi tubuhnya dan budidaya nirvana skrier tahap tengahnya menyebar. Wang Lin duduk di sana selama 3 hari. Selama waktu ini, ketiga saudara Chen tiba, tetapi mereka tidak mengganggunya. Setelah menunggu sebentar, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Larut malam 3 hari kemudian, bintang-bintang bersinar terang di langit planet roh air, dan angin malam bertiup. Angin membuat dedaunan berdesir, namun sebaliknya suasana menjadi sunyi. Wang Lin duduk di dalam istana. Setelah 3 hari tidak bergerak, dia tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya terang keluar dari matanya. Saat matanya terbuka, seolah-olah seberkas cahaya menembus istana yang gelap, dan menjadi terang. Waktu 3 hari ditambah kultivasi yang saya lakukan dalam perjalanan akhirnya membuat kultivasi saya stabil di puncak tahap pertengahan nirvana skrier. Dengan tubuh dewa kuno saya seharusnya mampu melawan para pembudidaya pembersih nirvana tahap tengah. Hanya saja, ini tidak cukup untuk perjalanan ke negeri roh iblis, Wang Lin bergumam, dan setelah hening beberapa saat, dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan seberkas cahaya biru memancar keluar. Cahaya biru ini segera menyebabkan istana menjadi kabur. Di dalam cahaya biru itu ada perisai kecil yang seluruhnya berwarna biru. Itu disempurnakan dengan bahan yang tidak diketahui, dan gelombang awan tampak mengambang di dalamnya. Itu terlihat sangat indah. Perisai biru ini mengelilingi Wang Lin 4 kali sebelum tidak bergerak di hadapannya.
Bahkan cahaya biru dari perisainya tampak membeku. Melihat perisai di dalam cahaya biru, mata Wang Lin berbinar. Saat Master Halloween mengeluarkannya untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan aura dewa kuno darinya. Namun, aura ini tidak kuat, seolah tersegel. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sendiri adalah dewa kuno, tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada ingatan tentang Tu Si yang memurnikan harta karun ini, namun, ada banyak dewa kuno pada zaman kuno, jadi ini mungkin dimurnikan oleh dewa kuno lainnya. Wang Lin merenung sambil mengangkat tangan kanannya dan perisai cahaya biru terbang ke arahnya. Pada akhirnya, perisai itu mendarat di telapak tangannya. Aura dewa kuno menjadi lebih terlihat setelah melakukan kontrak dekat dengannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat perisai itu. Setelah melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, tatapannya tertuju pada tanda di sisi perisai kecil. Babak 982, perisai cahaya biru langit. Tanda itu adalah seekor naga yang melangkah menembus awan. Naga itu sepenuhnya berwarna biru dan tampak seperti naga biru. Aura dewa kuno yang berasal dari perisai diblokir oleh tanda ini sehingga tidak menghilang terlalu banyak. Tanda itu menyegel aura di dalam perisai. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum mengangkat tangannya dan menekan tandanya. Saat dia menyentuh sasarannya, kekuatan penolak yang kuat meledak darinya. Kekuatan yang kuat ini mendorong jari Wang Lin menjauh. Perisai cahaya biru bergetar dan tanda naga bersinar terang. Cahaya dari tanda itu mencapai puncaknya dan berubah menjadi naga biru. Tubuh naga biru itu memiliki panjang 100 kaki dan menempati lebih dari separuh istana. Sisik naganya sangat indah dan terlihat sangat bermartabat saat digulung. Ia membuka mulutnya, mengaum, dan berusaha melahap Wang Lin. Binatang sialan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan kanannya terulur. Badai melanda dan menyapu naga itu. Dia meraih naga biru itu dan hendak menghancurkannya. Namun, saat ini, mata naga biru itu bersinar terang. Tubuhnya bersinar dan mengeluarkan cahaya biru untuk membentuk naga biru kecil yang juga mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mencibir. Kekuatan terkuat ada di antara kedua alisnya. Jika mata ketiganya terbuka, bahkan tubuh dewa kunonya pun lebih rendah. Lalu ada juga surga yang menentang Manik. Kamu mendekati kematian. Sebuah celah terbuka di antara alisnya dan cahaya merah yang tajam datang dari celah ini. Itu seperti lubang hitam, dan mengandung daya isap yang kuat. Mata naga biru itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ia mengeluarkan suara gemuruh saat ia ingin mundur. Namun, ia terlalu dekat dengan Wang Lin, jadi saat ia membuka matanya, ia tersedot ke dalam. Hanya gema naga yang masih tersisa di istana. Naga biru di tangan Wang Lin segera melemah dan cahayanya meredup. Kemudian Wang Lin meremasnya dan naga itu hancur berkeping-keping. Cahaya biru menghilang dan pecahan seukuran kuku muncul di tangan Wang Lin. Ada ukiran naga biru di pecahan ini. Naga biru ini sangat hidup, dan jika manusia melihatnya, mereka akan terkejut. Memegang pecahan itu, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya. Dia merasakan aura yang mirip dengan tanda Vermilion Bird di antara alisnya. 4 sekte ilahi memiliki burung vermilion, kura-kura hitam, naga Asure, dan macan putih. Mungkinkah ini milik sekte Asure Dragon Divine? Setelah merenung, dia memasukkan pecahan itu ke dalam tasnya dan pandangannya tertuju pada perisai cahaya biru kecil. Tanpa naga biru,
Aura dewa kuno memenuhi perisai, tapi itu tidak terlihat jelas. Wang Lin mengerutkan kening saat dia memeriksanya dengan cermat, lalu matanya menyipit. Meskipun tanda naga biru telah hilang, ada pusaran biru yang berputar perlahan. Sebelumnya, tanda itu menyembunyikannya, tetapi sekarang setelah tanda itu hilang, pusarannya terlihat. Pusaran ini tidak terlalu kuat, tapi setelah Wang Lin mengamatinya dengan cermat, samar-samar dia bisa melihat untaian energi asal di dalamnya. Energi asal ini tidak memiliki kemampuan menyerang, itu adalah untaian perasaan ilahi. Perasaan ilahi ini bercampur dengan aura dewa kuno. Entah bagaimana, mereka telah menyatu sepenuhnya. Akibatnya, kecuali seseorang memiliki kekuatan dewa kuno, mustahil untuk menghilangkan perasaan ilahi ini. Adapun apakah kultivator langkah ketiga bisa melakukannya, Wang Lin tidak tahu. Namun, dia tahu Master Hollow Wind tidak mampu melakukannya, itulah sebabnya perasaan ilahi ini masih ada sampai sekarang. Agar perasaan ilahi tertinggal di dalam perisai ini, ada sesuatu yang aneh tentang ini. Wang Lin merenung. Jika dia tidak menghilangkan perasaan ilahi ini, aura dewa kuno tidak dapat dilepaskan. Akibatnya, kekuatan perisai ini tidak bisa ditampilkan sama sekali. Setelah merenung sebentar, ketegasan memenuhi mata Wang Lin. Tanpa ragu, dia mengangkat jari kanannya dan menarik napas dalam-dalam. Bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dan kekuatan dewa kuno berkumpul di jarinya. Pada saat ini, jari Wang Lin menekan seperti kilat. Jarinya langsung menuju pusaran kecil di sisi perisai. Saat jarinya menyentuh pusaran, kekuatan dewa kuno kerajaan dari jarinya keluar dan bertabrakan dengannya. Dalam sekejap, aura kuno yang berasal dari pusaran bergetar dan dengan cepat berkumpul menuju jari Wang Lin. Pada saat yang sama, ketika aura dewa kuno berubah dengan hebat, perasaan ilahi terpisah darinya. Pada saat ini, suara bermartabat bergema di benak Wang Lin. Orang tua ini adalah Kaisar Suci Naga Azure, dan aku terjebak di dalam alam surgawi hujan. Orang yang menyelamatkanku akan menjadi yang pertama dari seri Azure Dragon. Kirimkan pesanku kembali ke Sekte Dewa Naga Azure dan 4 Sekte Dewa akan melakukan satu hal untukmu. Aura lelaki tua ini lemah, dan aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya harap seseorang menerima pesan ini dan segera datang untuk menyelamatkan saya. Tubuh Wang Lin bergetar. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, pusaran biru kecil menghilang dan aura dewa kuno meledak dengan gila-gilaan. Tidak diketahui berapa lama aura dewa kuno ini tersegel di dalam perisai, dan sekarang semuanya pecah seperti badai. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia meraih perisai biru dan keluar dari istana. Dia berdiri di bawah bintang-bintang. Saat dia keluar, aura dewa kuno di dalam perisai meledak sepenuhnya. Aura ini sangat kuat, bahkan Wang Lin pun gemetar. Aura dewa kuno yang tak ada habisnya keluar dan membentuk ilusi dewa kuno raksasa yang muncul di dunia. Ilusi dewa kuno ini buram dan bintang-bintangnya berputar dengan cepat. Mustahil untuk melihat berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini. Pada saat ini, perisai yang semula hanya seukuran tangannya langsung membesar hingga berukuran puluhan kaki. Dari kelihatannya masih terus meningkat. Saat itu meluas, aura kuat menyebar. Perisai itu awalnya kecil dan tumbuh hingga ukurannya lebih dari 1000 kaki. Kemudian tekanan yang tak terbayangkan turun ke dunia. Di kejauhan, ketiga saudara Chen telah menyadari hal ini dan bergegas mendekat.
Kejutan memenuhi mata mereka saat mereka menyaksikan ini. Wang Lin menjadi sangat luar biasa di mata mereka. Harta karun apa ini? Harta karun itu adalah perisai. Saya kira itu adalah harta pertahanan. Namun, harta karun itu terlalu besar. Lihatlah roh harta karun yang dibentuk oleh harta karun ini, itu menembus langit. Aku belum pernah melihat roh harta karun seperti ini. Rekan penggarap uang pasti baru saja mendapatkan harta ini dan sedang menyempurnakannya. Ketiga Chen bersaudara dengan lembut berbicara satu sama lain dan mampu menebak sebagian kebenarannya. Lebih jauh lagi, para pembudidaya yang hidup di planet ini semuanya terbangun dari budidaya mereka. Tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka hanya bisa merasakan tekanan yang tinggi. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Seolah-olah langit akan menghancurkan mereka jika mereka bergerak. Ling Er sedang berkultivasi sambil melihat lonceng di depannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, tetapi pada saat ini, tekanan kuat turun ke dirinya. Kemudian cahaya biru bersinar dari dadanya untuk membantunya menahan tekanan ini. Sebelum cahaya biru, Ling Er hanya merasa tidak nyaman. Alisnya berkerut saat dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia melihat apa yang ada di luar, mulut kecilnya terbuka lebar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Di tepi cakrawala ada seorang raksasa yang berjongkok, dan raksasa itu sudah menembus langit. Jika raksasa itu berdiri, ia hanya perlu menghentakkan kakinya untuk membuat planet ini runtuh. Big Head dan teman-temannya juga terbang keluar dan terpana dengan pemandangan di depan mereka. Tubuh Lei Ji bergetar dan rasa hormat memenuhi matanya saat dia melihat ilusi di balik perisai. Dia ingat dan Gan jelas bahwa di planet setan raksasa, ada totem di tempat suci kerajaan yang merupakan benda suci bagi klan. Benda suci itu menggambarkan raksasa seperti ini. Master Halloween adalah orang pertama yang menyadari kelainan tersebut. Pada saat ini, dia melayang di udara dan memiliki ekspresi yang sangat kompleks saat dia melihat perisai besar di sebelah Wang Lin. Dia memperoleh perisai dari musuh yang dia bunuh. Setelah mempelajarinya, dia terkejut dan samar-samar menyadari bahwa itu terkait dengan 4 sekte ilahi. Dia tidak akan menggunakannya dengan mudah, dia hanya mengeluarkannya karena momen hidup dan mati. Dia bisa mematahkan tanda naga biru, tapi dengan budidayanya, dia bisa melihat pusaran biru di bawahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memecahkan pusaran itu, jadi dia hanya bisa membiarkan harta karun itu tetap seperti semula. Pada saat ini, dia tidak menyangka Wang Lin akan membuka segel pusaran segera setelah dia mendapatkan harta karun itu. Akibatnya, dia tanpa sadar semakin takut pada Wang Lin. Wang Lin ini tidak sederhana. Identitas saya tidak akan memalukan jika saya mengikutinya. Tuan Halloween menghela nafas. Ekspresi Wang Lin serius saat dia menatap perisai yang melebar. Perisai itu telah meluas dari sebelumnya 1000 kaki menjadi hampir 3000 kaki. Melihat perisai dari dekat, itu seperti tembok. Kelihatannya sangat kasar, tapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan perisai ini. Ini adalah harta karun para dewa kuno. Ilusi dewa kuno yang muncul di balik perisai tumbuh bersamanya. Pada akhirnya, itu terlalu tinggi bagi orang-orang di planet ini untuk melihat semuanya. Tepat pada saat ini, perisai itu berhenti mengembang dan dewa kuno itu menundukkan kepalanya. Hanya kepalanya yang menutupi seluruh langit.
Bintang-bintang yang berputar di antara kedua alisnya melambat dan kemudian berhenti sama sekali. Saat mereka berhenti, mata Wang Lin bersinar terang, menunjukkan keterkejutan dan ekstasi. Ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.